Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Kamis tanggal 24 April tahun 2025. Saya menghadirkan sebuah kisah antara seorang pemuda yang bernama Didi dengan seorang wanita yang bernama Nyai Vivi. Kisah ini bermula saat Didi yang bandel di kampungnya maka ia dikirim ke sekolah yang ada pondok pesantrennya di kota J. Didi lalu dititipkan pada keluarga teman baik ayahnya. Seorang Kiai Fuad begitu Didi memanggilnya, ia adalah seorang yang cukup berpengaruh. Pak Kiai mengelola pesantren itu sendiri yang lumayan besar. Istri Kiai Fuad sendiri adalah seorang pengajar di sekolah dasar negeri di sebuah kecamatan. Did memanggilnya Nyai Vivi. Wanita itu berwajah manis dan berumur 40 tahun dengan perawakan yang anggun khas ibu-ibu istri pejabat. Sejak tinggal di rumah Kiai Fuad, Didi seringkali ditugasi mengantar Nyai Vivi, meskipun hanya untuk pergi ke balai desa atau pergi ke kabupaten. Meski keluarga Kiai Fuad cukup kaya raya dan terpandang namun tampaknya hubungan antara dia dan istrinya tak begitu harmonis. Didi sering mendengar pertengkaran-pertengkaran di antara mereka di dalam kamar tidur Kiai Fuad. Seringkali saat Didi menonton televisi terdengar teriakan mereka dari ruang tengah. Sedikitpun Didi tak mau peduli atas hal itu, toh ini bukan urusannya. Lagi pula Didi kan bukan anggota keluarga mereka. Biasanya mereka bertengkar malam hari saat penghuni rumah yang lain telah terlelap tidur. Dan belakangan bahkan terdengar kabar kalau Kiai Fuad ada mempunyai wanita lain sebagai istri simpanan. Suatu hari di bulan Oktober, Bei Tinah, seorang pembantu dan Mang Darta penjaga pesantren juga pulang kampung mengambil jatah liburan mereka bersamaan saat lebaran. Sementara Kiai Fuad pergi berlibur ke Mesir sambil menjenguk kedua anaknya di sana. Nyai Vivi masih sibuk menangani tugas-tugas sekolahan yang mana para muridnya hendak menghadapi ujian. Nyai Vivi lebih sering terlambat pulang, hingga di rumah itu tinggal Didi sendiri. Perasaan Didi begitu merdeka, tak ada yang mengawasi atau melarangnya untuk berbuat apa saja di rumah besar di samping pesantren. Mereka meminta Didi menunda jadwal pulang kampung yang sudah jauh hari direncanakan, dan Didi mengiyakan saja. Toh mereka semua baik dan ramah padanya. Malam itu Didi duduk di depan televisi. Namun tak satupun acara TV itu menarik perhatiannya. Didi termenung sejenak memikirkan apa yang akan diperbuatnya. Sudah 3 hari 3 malam sejak keberangkatan Kiai Fuad ke Mesir, Nyai Vivi tak tampak pulang ke rumah hingga sore hari. Maklumlah ia harus bolak-balik ke kabupaten mengurus soal ujian sekolah di kantor dinas pendidikan. Jadi tak heran kalau mungkin saja hari ini ia ada di kota kabupaten. Saat sedang melamun Didi melirik ke arah lemari besar di samping pesawat TV layar lebar itu. Matanya tertuju pada rak piringan VCD yang ada di sana dan dalam hati Didi penuh dengan tanda tanya. Segera dia buka mana tahu ada film bagus untuk ditonton.
Tapi belum lagi 15 menit. Karena terlalu asyik, Didi sampai tak menyangka Nyai Vivi istri Kiai Fuad sudah berada di luar ruang depan sambil menekan bel. Didi lupa menutup pintu gerbang depan hingga Nyai Vivi bisa sampai di situ tanpa sepengetahuannya. Untung pintu depan terkunci. Didi masih punya kesempatan mematikan power of VCD player itu, dan tentunya sedikit mengatur nafas yang masih tegang agar sedikit lega. Didi tidak menyangka Nyai Vivi yang seorang guru dan istri seorang kiai punya koleksi VCD seperti itu atau VCD itu hasil rampasan dari tangan para santri-santri yang bandel. Seketika timbul penyakit lamanya, karena kejahilan sewaktu di kampung ketahuan mengawasi istri tetangga yang sedang mandi sebab kejahilan itu Didi dititipkan oleh ayahnya pada keluarga Kiai Fuad di Tasikmalaya. Di kota kecil di daerah Jawa Barat, sementara asalnya dari Pulau Sumatera. Dan Didi sering memanggil istri Pak Kiai itu dengan sebutan Tante Vivi dan terkadang juga ia panggil perempuan cantik itu dengan panggilan Nyai Vivi, karena dia adalah istri seorang kiai terpandang dan sangat kaya karena memiliki berhektar-hektar sawah dan kebun buah-buahan. Dan malam itu terjadilah peristiwa yang sangat indah dengan Nyai Vivi. Meski mulai tampak rutan kecil di leher wanita itu tapi, Tante Vivi adalah wanita pertama yang memperkenalkan Didi pada surga dunia. Bahkan dibanding Devi, Rani, Sinta dan teman sekelasnya yang lain, perempuan parubaya ini jauh lebih menarik. Selama 20 tahun lebih sudah usia pernikahan Nyai Vivi dengan Kiai Fuad tak pernah sedetik pun Nyai Vivi merasakan kebahagiaan yang seperti itu. Suaminya adalah tipe lelaki egois yang menyenangkan dirinya saja. Belakangan Nyai Vivi berusaha memberontak. Rupanya dia sudah mulai bosan dengan Nyai Vivi dan ia menyimpan beberapa wanita sebagai istri keduanya. Suaranya mendadak serius. Ada sebersit rasa simpati mendengar ceritanya. Yang polos itu, betapa bodohnya lelaki bernama Kiai Fuad itu punya perempuan secantik ini dibiarkan merana. Malam itu benar-benar momen spesial bagi mereka berdua, segala macam cara mereka lakukan, sampai sekitar pukul 3 dini hari. Benar-benar malam yang penuh kenangan. Didi terbangun sekitar jam 11 siang, badannya masih terasa sedikit pegal. Nyai Vivi sudah tidak ada di sampingnya. Didi keluar kamar dan menemukan secari kertas berisi tulisan tangan Nyai Vivi. Ternyata ia harus ke sekolah tempat ia mengajar karena ada yang harus dikerjakan. Didi kembali ke kamar Nyai Vivi yang berantakan, lalu dengan cekatan Didi melepas semua spray dan selimut. 30 menit kemudian kamar dan ruang kerja Pak Kiai dibuat rapi kembali.
Sambil membaca buku pelajaran favorit, Didi mencoba melupakan pikiran-pikiran tadi. Lama-kelamaan dia pun tertidur. Jam menunjukkan pukul 12.45. Sore harinya Didi terbangun oleh kehadiran Tante Vivi yang ternyata sudah ada di sampingnya. Tante Vivi telah menunggu di taman belakang rumahnya yang sangat luas, kira-kira sekitar 25 m persegi. Mereka duduk santai berdua sambil bercanda menikmati suasana di pinggiran sebuah danau buatan. Jadilah 2 minggu kepergian Pak Kiai Fuad itu surga dunia bagi Didi dan Nyai Vivi. Mereka melakukannya setiap hari, rata-rata 4-5 kali sehari. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Selasa tanggal 29 April tahun 2025, saya menghadirkan sebuah kisah antara seorang pemuda yang bernama Rian dengan ibu kandungnya. Kisah ini dimulai 10 tahun yang lalu, saat Rian masih 18 tahun. Suatu siang, Rian pulang dari sekolah. Sama seperti biasanya, Rian hanya ingin mengganti baju, lalu pergi bermain di rumah teman karib, Teguh. Dengan motor pabrikan Jepang dengan logo S yang tengah booming waktu itu, Rian memasuki halaman rumah. Si ayam jago Rian parkir di bawah pohon mangga yang rindang. Sempat Rian lihat sebentar. Semoga lampu dan speedometer tidak lepas setelah dimodif, stang patah, kemarin. Rian memasuki rumah dengan salam yang menyertai, tapi tidak ada yang menjawab. Dalam benak, Rian bertanya-tanya. Namun setelah mencapai ruang tengah, Rian mendengar suara TV yang menyala. Seketika hatinya berdebar tak karuan. Seorang remaja dihadapkan pemandangan seperti ini, tentu saja sangat mustahil tidak bereaksi, bahkan jika itu ibunya. Rian dapat merasakan ada yang bereaksi. Meski ia adalah ibunya, tepat saja, godaannya sama seperti wanita lainnya. Rian tahu ini adalah kesempatan langka, tapi akal sehat masih mengakar di benaknya. Rian meninggalkan ibunya dan pergi ke kamar. Berganti pakaian dan melupakan makan siang. Rian memacu kencang si ayam jago, berharap bisa melupakan apa yang dilihat barusan. Waktu berlalu, Rian kembali memacu si ayam jago di jalanan. Matahari yang sudah hampir hilang di ufuk barat membuatnya mau tidak mau kembali ke rumah. Sengaja Rian pacu motornya lambat, berharap kejadian tadi siang bisa dia lupakan dengan tuntas. Tentu saja itu tidak berhasil. Waktu yang terlewati lebih cepat mengalir daripada pudarnya ingatannya dan Rian telah sampai di rumah dengan keinginan yang tersisa dari ingatan tentang tadi siang. Suasana masih sunyi. Tidak ada suara TV seperti tadi siang.
Sayup-sayup Rian bisa mendengar suara wajan yang bertabrakan dengan spatula. Itu jelas ibunya yang sedang memasak di dapur. Rian segera menuju kamar untuk mengganti celana jeans dan jaket. Dengan kolor dan kaos oblong, Rian menuju dapur. Hari Minggu. Seperti biasa Rian bangun terlambat saat libur. Semalam suntuk bersenda gurau di pos ronda bersama teman-temannya dan pulang. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari. 2 hari telah terlewati sejak kejadian itu. Tapi pikiran tentang ibunya malah kian menumpuk di kepala. Rian bertanya-tanya, apa yang harus ia lakukan? Kakinya terus menuntun menuju kamar mandi. Pikirannya masih setengah sadar dan matanya masih menatap dengan buram. Tentu saja sekarang Rian sangat tidak fokus. Namun karena Rian sudah hafal setiap sudut rumah ini, keadaannya sekarang bukanlah masalah besar. Rian tetap sampai di depan kamar mandi. Ketika Rian membuka pintu kamar mandi, pandangannya pulih sepenuhnya. Di hadapannya sekarang, ada pemandangan yang indah yang bercahaya di bawah lampu kamar mandi. Rian tahu, tidak mungkin lagi keinginannya dicegah lagi sekarang. Pikirannya yang masih buram menganggap ini adalah mimpi dan tanpa sadar, Rian mendekati sosok di hadapannya ini. Dia memberikan penolakan. Namun seperti apapun penolakannya tidak mampu mengalahkan keinginannya yang sudah dibendung. Selama beberapa hari, sistem otomatis yang aktif sedari tadi berhasil lolos dengan paksa. Rasa nyaman yang tak pernah Rian bayang kini menerpa. Penolakan yang sebelumnya dilakukan, sekarang sudah mengendur, digantikan suara isak tangis.
Segelas kopi di meja sebelah tempat Rian duduk. Menyeruput isinya ke dalam mulut. Rasanya dingin. Entah sudah berapa lama dia duduk di sini. Menerawang ke masa lalu. 4 batang puntung rokok sudah tersumpal di dalam asbak. Mungkin 2 jam lamanya Rian duduk di sini memandang riuh jalanan, walau sebenarnya pandangannya jauh ke masa lalu. Sekali lagi, Rian menyulut sebatang rokok dengan filter coklat itu. Rian menghisapnya dalam-dalam sebelum menghembuskannya. Hidup selama 27 tahun membuatnya tahu jika kenikmatan kadang datang dari hal sederhana. Bisa mendapat pekerjaan yang menghasilkan, menikah dan menikmati waktu luang. Rian biasanya sibuk dengan hobinya jika ada waktu seperti ini. Tapi ini libur pertamanya setelah 3 bulan mengerjakan proyek yang memiliki resiko tinggi. Dapat terlihat oleh matanya, bonsai kesayangannya banyak yang sudah gondrong, minta dipangkas. Mungkin besok akan dia pangkas mereka. Rian tersenyum ketika membayangkan apa yang akan dikatakan istrinya jika Rian seharian sibuk dengan bonsai-bonsainya. Dari kejauhan Rian dapat mendengar suara knalpot yang tidak asing di telinga. Tidak, Rian tidak menunggu seseorang. Hanya saja suaranya mengingatkan ayam jago yang berlogo S itu. Sudah lama sekali sejak Rian kehilangan ayam jagonya itu. Meski bisa membelinya lagi sekarang, tapi itu tidak akan serasa sama seperti apa yang dirasakan dulu. Dan tentunya, kenangan pahit sekaligus manis terjadi ketika Rian kehilangan motor itu. 2 hari berlalu sejak kejadian di kamar mandi. Rian belum berbicara dengan ibunya sejak itu. Rian sangat malu menegurnya. Begitu juga ibunya yang tidak menegur juga. Terlebih lagi, sepertinya ibunya menghindari percakapan dengan Rian. Suasana rumah yang hanya dihuni oleh mereka berdua itu menjadi sangat canggung. Tidak ada lagi sapa menyapa walau hanya sekedar menawari makan. Mungkin satu-satunya teguran ibunya adalah menggosok dengan keras alat masaknya ketika sedang memasak, memberi tanda dia sedang memasak dan meminta Rian makan setelah ia selesai memasak. Rian menyesali perbuatannya di kamar mandi itu. Tapi apa boleh buat, itu sudah terlanjur. Rian tahu, tidak ada gunanya menyesali sesuatu yang sudah terjadi, dan mungkin pelan-pelan Rian akan memperbaiki hubungan dengan ibunya. Mungkin tidak akan seperti semula. Setidaknya kami bisa kembali mengobrol. Rian mulai memperbaiki hubungan dengan ibunya dengan mencuci pakaian mereka berdua. Biasanya ibunya akan mencuci di pagi hari sebelum dia berangkat ke pasar dan menjemurnya setelah dia pulang. Maka Rian akan mencucinya di sore hari dan menjemurnya di pagi berikutnya. Itu sedikit berhasil. Ibunya mulai berbicara kepada Rian, walau sebagian isinya kritikan. Lalu kemudian, ketika ada tugas membawa tanaman hias ke sekolah, Rian kepikiran untuk meminta beberapa tanaman milik temannya. Rian rasa ibunya akan senang jika ada tanaman hias di teras depan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.